Anda kembali ke segmen khusus Money Talks bersama saya Aneka Wijaya dan kami masih terhubung dengan Arif Mulyadi, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Pak Arif melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi, Anda katakan pertambahannya juga untuk nasabah Mekar ini sudah lebih dari 10,8 juta orang begitu ya. Nah kalau melihat dari hal tersebut ini seperti apa sih komposisi dari portofolio pembiayaannya? Sangat kecil Mbak Anneke, karena tadi yang saya sampaikan bahwa yang kami layani adalah the bottom of pyramid-nya pelaku usaha Indonesia, yaitu pelaku ultra mikro, dan khususnya kalau PNM Mekar yang dilayani adalah para ibu dari segmen prasejahtera dan rentan sejahtera. Rata-rata pembiayaan yang kami berikan antara 3,5 sampai 3,6 juta dengan range mulai dari 2 juta sampai dengan 10 juta. Rata-ratanya 3,5 sampai ya 3,6 juta lah rata-ratanya. Dengan outstanding masing-masing per saat ini 2,4 juta. Jadi cukup kecil dan sangat retail gitu. Ya, disinilah kami masuk dan dengan keberadaan holding ultramikro ini juga menjadi jaminan kesinambungan pemberdayaan untuk mereka. Karena pada saatnya nanti, pada saat mereka siap, kami akan teruskan, kami bertindak sebagai feeder, kami teruskan para pelaku ini untuk dilayani oleh perbankan, khususnya holding kami, Bank Rakyat Indonesia. Itu Mbak Anneke. Baik, artinya total perkembangan outstanding penyaluran pembiayaan PNM hingga kuartal 3 kemarin ada di angka berapa, Pak? Eh, Kalau per posisi September year on year dibandingkan September 2020 saja tumbuh lebih dari 110%. Jadi September kemarin penyaluran sampai hari ini kami 36 triliun, kalau tahun lalu masih di angka 16,8 triliun, tumbuh lebih dari 110%. Ini sesuatu buat kami dan memang kalau tahun lalu kan memang masih cukup tight ya, pandemi juga masih cukup tinggi, kami agak hati-hati menyalurkan pembiayaan. Jadi, optimis ini akan tumbuh terus karena tumbuhnya kami ini menjadi sebuah refleksi bahwa ekonomi di bawah juga tumbuh dan bergulir. Baik, sebesar apa sih optimisme pertumbuhannya hingga di kuartal 4 2021 ini? Eh, masih cukup besar peluang yang bisa kami raih karena ekonomi juga walaupun sudah pulih tapi beberapa di sektor formal kan masih menggeliat kecil lah, belum belum kembali seperti semula. Tadi yang saya sampaikan, pandemi membawa berkah, menciptakan para pelaku-pelaku usaha baru. Eh, Ya, asumsi kami sampai akhir tahun di kuartal 4 ini masih jumlah nasabah baru masih bertambah, penyaluran juga masih bisa bertambah. Mungkin kalau hari ini sudah 36 triliun, bisa jadi 42 triliun untuk penyaluran pembiayaan. Nah, 42 oleh karena itu triliun. masih Apakah 42 triliun ini 42. sejalan dengan RKAP 2021 yang dibidik PNM atau ada perubahan? So far sebetulnya RKP-nya sudah tercapai semua nih Mbak Anneke. Jadi ini mengikuti inline dengan tumbuhnya menggeliatnya ekonomi di bawah gitu. Dia per kuartal 3 ini sebetulnya semua parameter yang ditargetkan kepada kami dalam RKP sudah terlampaui. Tinggal penyaluran aja, penyaluran masih belum masih kurang sekitar 1 triliun, namun jumlah nasabah sudah jauh terlampaui. Karena kami juga harus menjaga kehati-hatian, prudensial juga tetap kami perhatikan, dan penyaluran pembiayaan yang kami berikan kepada para nasabah ini juga kami sesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Itu Mbak Baik, Anneke.
Baik, berikutnya terkait dengan strategi pengelolaan likuiditas. Tadi kan sekilas sudah disampaikan oleh Pak Arief, ini mungkin akan ada tambahan obligasi lagi, begitu mungkin ada instrumen investasi lainnya yang juga disasar? Beberapa, ya pertama yang pasti setelah resmi bergabung dengan holding Ultramikro, ada komitmen dari holding kami, dari Bank BRI yang akan membantu pendanaan kami. Namun sesuai arahan kementerian dan memang sudah ada dalam RKAP, kita akan mensasar sumber-sumber lain. Tadi ya insya Allah akhir bulan ini kita akan terbitkan bond PUB keempat. Ini juga bagian dari kami berkaca keberhasilan kami menerbitkan sukuk kemarin, bond syariah di bulan Juli, yang oversubscribe hampir 3 kali dari yang kami targetkan. Di akhir Oktober kami terbitkan PUB 4 kami, penawaran umum berjangka kami keempat, rencananya sekitar 6 triliun, tapi mungkin akan kami ambil antara 2,5 sampai 3 triliun. Perbankan, bahkan ini bagian dari komitmen bersama ini. Kami perlu sampaikan apresiasi dan terima kasih BPD, jadi Asosiasi Bank Pembangunan Daerah, memberikan fasilitas sindikasi. Jadi bersama-sama memberikan fasilitas sindikasi kepada kami. Komitmennya 4 triliun, baru sekitar 1 triliun yang kami ambil. Gambarannya mungkin seperti itu Mbak Anete. Baik, Pak Arief, selain obligasi konvensional, mungkin ada rencana juga mau rilis MTN? MTN kami terbitkan lewat beberapa aset manajemen, mungkin dalam bentuk RDPT, untuk menselaraskan variasi dari sumber-sumber pendanaan kami. Nah, kalau yang RDPT, rencana kami akan lebih banyak mensasar RDPT syariah, karena juga nasabah syariah juga sudah cukup besar yang kami layani dan kami dampingi saat ini. Baik, artinya di luar instrumen investasi yang tadi disebutkan ini belum ada rencana ya Pak Arief? Sementara belum. Sebetulnya di awal sebelum pandemi, ya waktu kita optimis pandemi bisa segera berakhir, belum ada second wave, third wave, kita mau coba instrumen KIKEB. Jadi kami sekuritisasi portofolio pembiayaan kami sebagai sebuah inovasi untuk terobosan bahwa ada KIKEBA untuk pembiayaan UMKM, khususnya untuk ultramikro lewat program PNM kali ini. Ya, moga-moga mohon dukungan dan doanya bisa kami launch di awal tahun 2022 besok, KIKEBA ini. Baik, secara nilainya berapa sih Pak? Mungkin boleh dibocorkan sedikit? Ya, kalau buat coba-coba mungkin di angka 1 triliun Mbak Anete. Sambil kita lihat perkembangan situasi ekonomi di bawah juga nanti, dan kebutuhan dana yang kami butuhkan. Dan kami juga melakukan inovasi terhadap layanan pembiayaan maupun pemberdayaan kami kepada nasabah. Sebagai contoh, kemarin kami melakukan kerjasama dengan SMF Persero, Sarana Multigria Finansial, guna membantu mendorong micro hosting. Jadi kami buat produk bersama, kami beri nama Home, hunian untuk nasabah mekar lah. Ini akronimnya seperti itu, Home. Sudah kami tanda tangani dan sudah direalisasikan juga dalam tahapan piloting. Ini mengcombine pembiayaan produktif yang kami berikan dengan pembiayaan untuk perumahan, di mana ya hampir seluruh pelaku usaha ultramikro masih banyak berusaha di rumahnya. Jadi perbaikan tempat usahanya adalah perbaikan rumahnya. Dua sasaran tercapai.
Ini juga jadi bagian dari salah satu sumber pendanaan yang kami upayakan. Dan komitmen dari SMF sendiri sudah diberikan fasilitas sebesar 2 triliun. Baik. Ya, Pak Arief sebagai closing statement, ini seperti apa sih evaluasi dan harapan Bapak untuk tren penggalangan dana ke depannya? Ya, kami semakin optimis, Mbak Anneke, bahwa tugas yang kami lakukan untuk memberikan akses pembiayaan dan dukungan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang paling bawah, pelaku ultramikro, untuk mengaktualisasikan kemampuan produktifnya yang pada akhirnya bisa menjadi pendapatan tambahan atau pendapatan utama keluarganya, yang juga menjadi jembatan menuju peningkatan kesejahteraan keluarganya, didukung banyak pihak. Jadi kepercayaan investor ini kami anggap sebagai sebuah bentuk empati dari para investor, bahwa apa yang kami lakukan, banyak konten sosialnya, jadi ada social mindly-nya yang kami lakukan ini, didukung oleh para investor, dan kalau boleh saya istilahkan, investor yang memilih investasi di kami adalah para social investor. Itu Mbak Anneke. Baik Pak Arief, ini terakhir sekali ini mungkin untuk konfirmasi saja dan penegasan, artinya akan ada 2 KIK EBA begitu ya. KIK EBA underlying kredit UMKM dan juga SP kredit KPR untuk rumah begitu ya? Yang dari SMF jadi fasilitas ke kami, bukan KIK EBA. SMF-nya mungkin melakukan KIK EBA, tapi di kami pendanaan dari SMF. Jadi kalau dari PNM sendiri hanya 1 KIK EBA, Mbak Anneke. Artinya semacam sekuritisasi seperti itu ya Pak? Betul, betul, betul. Baik, sekali lagi terima kasih atas konfirmasinya kepada Bapak Arief Mulyadi, Direktur Utama PT PMN, telah bersama kami di Money Talks Power Lunch. Terima kasih Mbak Anneke, selamat siang.